Salam damai sejahtera, saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Dosa di dalam Jemaat melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, Jemaat Korintus hidup di tengah budaya yang sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Setelah membahas masalah perpecahan di pasal 1 hingga pasal 4 dalam kitab Korintus, Paulus beralih kepada persoalan yang tidak kalah serius, yaitu kemerosotan moral yang telah masuk ke dalam gereja. Di antaranya masalah percabulan, penyelesaian masalah melalui pengadilan dunia, penyalahgunaan kebebasan Kristen, serta kebingungan mengenai pernikahan dan hidup melajang. Sepanjang pelajaran minggu ini kita akan mempelajari bagaimana Paulus menangani berbagai dosa ini di dalam jemaat. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas itu adalah hari per hari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Kita masuk ke bagian pertama di pelajaran hari Minggu. Topiknya adalah tentang masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Di jemaat ini terjadi toleransi terhadap percabulan, bahkan terhadap tindakan inses. Bagaimana sikap jemaat? Jemaat merasa bangga karena mereka menoleransi dosa. Terjadi kesenjangan antara iman dan praktek hidup mereka. Dan mereka buta terhadap pelanggaran yang nyata-nyata terjadi. Lalu apa nasihat Paulus terhadap situasi ini? Pertama, Paulus menegur karena jemaat membiarkan dosa itu terjadi. Lalu kemudian, Paulus menyampaikan bahwa pelaku harus dikenakan disiplin sampai ia bertobat dari tindakannya. Itu pelajaran untuk di hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin. Topiknya adalah tentang menangani masalah skandal yang terjadi di jemaat. Bagaimana sikap jemaat? Gaya hidup yang terang-terangan berdosa terjadi atau dilakukan oleh jemaat di Korintus. Lalu apa nasihat Paulus? Paulus mengatakan agar melakukan disiplin untuk tujuan memulihkan orang berdosa, untuk menyadarkan agar mereka meninggalkan dosa atau pelanggaran yang sudah dibuat. Lalu kemudian Paulus juga mengatakan, harus menggunakan prinsip Alkitab dalam menyelesaikan konflik atau skandal yang terjadi. Juga harus dengan berdoa dan dengan kasih. Lalu kemudian, Paulus mengatakan, jangan bergaul atau makan bersama dengan mereka. Ini berhubungan dengan budaya yang terjadi ketika itu. Karena dengan berbagi makanan, berarti seolah itu menandakan bahwa mereka berbagi keyakinan kepada yang lain. Itu sebabnya Paulus melarang hal itu. Itu untuk pelajaran di hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Topiknya adalah melindungi identitas jemaat. Bagaimana sikap jemaat ketika terjadi dosa atau pelanggaran ketika itu? Sikap jemaat adalah mereka membawa masalah ke pengadilan. Jadi mereka memilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Boleh jadi itu adalah masalah skandal atau mungkin masalah yang lain, tapi yang pasti mereka membawanya untuk diselesaikan di depan pengadilan. Lalu apa nasihat Paulus? Paulus mengatakan bahwa masalah harus diselesaikan secara internal. Jangan bawa kepada orang yang tidak benar. Lalu kemudian Paulus katakan, jangan gunakan cara yang sekuler untuk menyelesaikan masalah internal di dalam jemaat. Lalu kemudian, Paulus menyarankan, jangan membuka aib di hadapan orang yang tidak percaya. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak beriman, menyelesaikan masalah di antara orang-orang atau umat Tuhan yang mengaku beriman. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke hari Rabu. Topiknya adalah penawar terhadap percabulan. Bagaimana sikap jemaat? Jemaat menyalahgunakan kebebasan Kristen, kemerdekaan Injil. Bagi mereka, itu adalah
sesuatu atau sebuah izin yang memperbolehkan mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Bagi mereka seolah-olah dosa seksual itu bukan masalah besar. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan dalam tubuh ini digunakan untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang ada. Sama seperti perut untuk makan, maka mereka berpikir tubuh ini juga digunakan sebagaimana yang mereka mau. Apa nasihat Paulus? Pertama, Paulus mengingatkan bahwa tubuh ini untuk Tuhan, bukan digunakan untuk percabulan. Lalu kemudian yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa orang percaya telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Maka setiap orang harus menjaga dirinya tetap kudus di hadapan Allah, tanpa melakukan dosa-dosa sebagaimana yang disebutkan terjadi di jemaat Korintus. Lalu kemudian, Paulus katakan, penawar bagi percabulan adalah setiap umat percaya harus menyadari identitas yang dimiliki di dalam Kristus. Kita hanya dapat mengatasi masalah percabulan ini dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus, menyerahkan kehidupan kita agar kita diberikan kekuatan untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita ke hari Kamis. Topiknya adalah tentang menikah atau lajang. Sikap jemaat yang terjadi di jemaat Korintus adalah jemaat bingung tentang pernikahan atau hidup melajang. Sebagian menyalahgunakan kebebasan Kristen dalam hal seksual. Sebagian yang lain bertanya tentang lebih baik menikah atau tidak. Situasi ini terjadi karena mereka dipengaruhi oleh pandangan ekstrim mengenai pernikahan yang ada ketika itu. Ada satu aliran yang mengatakan bahwa hubungan seks, bahkan ketika itu pun terjadi dalam pernikahan, mereka katakan itu pun tidak boleh dilakukan. Jadi pandangan-pandangan itu muncul sehingga menimbulkan kebingungan di tengah-tengah jemaat. Lalu apa nasihat Rasul Paulus? Paulus katakan, seks itu adalah karunia pemberian Tuhan di dalam pernikahan. Dan itu hanya boleh dilakukan dalam konteks pernikahan ketika sudah menikah. Lalu kemudian, Paulus menekankan, hidup melajang itu pilihan, itu terhormat, dan itu juga dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Paulus ingin menekankan bahwa pernikahan dan hidup melajang itu adalah sama-sama karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang harus menjalani status yang Tuhan berikan dengan kemurnian, dengan pengendalian diri, dan juga dengan kesetiaan kepada Kristus. Bagi mereka yang menikah, mereka hendaknya menjaga kekudusan pernikahan mereka. Bagi mereka yang memilih untuk melajang, mereka juga harus menjaga kekudusan hidupnya. Apapun karunia yang dijalani, itu harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini dan kita memperoleh berkat. Sebagai kesimpulan, Paulus menunjukkan bahwa dosa seksual tidak berdiri sendiri. Dalam daftar dosa yang ia cantumkan, ia menempatkan percabulan bersama penyembahan berhala, kemabukan, dan dosa-dosa lainnya. Hal ini mengingatkan bahwa ketika manusia menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai pusat hidupnya, baik itu kenikmatan, nafsu, makanan, minuman, maupun berhala, maka pintu terbuka bagi berbagai bentuk kejatuhan moral. Bagi umat percaya, Injil seharusnya tidak sekadar menghasilkan pemahaman yang benar, akan tetapi menghasilkan kehidupan yang benar dan berbeda dari dunia. Ini baru terang.